Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Indah Lestari dari kelas Kewirausahaan B, Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari analisis kebijakan bisnis. Saya akan mereview dari materi yang telah dipelajari dari Syam Oke. Baiklah, di sini saya akan mereview materi dari analisis kebijakan bisnis. Analisis kebijakan bisnis sering dikaitkan dengan istilah strategi bisnis. Suatu kebijakan memang menyangkut pemikiran yang bersifat strategis yang membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi. Di samping bersifat menyeluruh, interval waktu dari dampak tersebut juga bersifat jangka panjang. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problema yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Tujuan pada jenjang atas tersebut merupakan landasan dalam menentukan tujuan pada level yang lebih bawah. Oleh level strategi merupakan mata rantai kerangka berpikir strategis. Para eksekutif perusahaan memiliki visi yang jelas tentang arah masa depan organisasi. Untuk materi yang kedua, aspek-aspek dan konsep kebijakan. Pengertian kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya, suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak, penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Untuk materi yang ketiga, strategi dan kebijakan. Pengertian manajemen strategi dan kebijakan bisnis. Kebijakan atau fungsi dalam suatu organisasi merupakan pedoman organisasi umum untuk melakukan kegiatan ataupun keputusan dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kebijakan biasanya berupa suatu pernyataan yang dapat memberikan pedoman kepada anggota organisasi tentang bagaimana hendaknya mereka bertindak dalam suatu situasi tertentu. Suatu situasi yang spesifik seringkali membuat seseorang sulit untuk mengambil langkah secara pasti jika tidak ada ketentuan dari pihak atasan yang bisa digunakan, karena menyangkut aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan. Adanya pedoman semacam itu amatlah diperlukan. Sebagai salah satu aspek dalam administrasi bisnis, menurut Christensen, Hours, dan Bowers 1973, kebijakan bisnis merupakan suatu studi tentang fungsi dan tanggung jawab pemimpin umum, perusahaan, serta problema yang memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Permasalahan kebijakan dalam bisnis akan menyangkut beberapa kegiatan aktivitas, misalnya aktivitas pemilihan tujuan, pembentukan karakter organisasi, penentuan tentang apa yang perlu dikerjakan, dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan dalam situasi persaingan. Aktivitas memilih tujuan dalam rangka kebijakan bisnis mengharuskan manajemen memahami makna dari tujuan organisasi. Tujuan organisasi menyangkut apa yang harus dicapai serta kapan hasilnya bisa dicapai. Lanjut, menetapkan arah perusahaan. Visi dan misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah instansi. Visi dan misi tentu tidak dijadikan simbol atau kalimat berbingkai yang tanpa makna. Banyak visi dan misi yang mandul karena tidak dapat dijabarkan ke dalam program kerja operasional. Banyak ditemui aparatur yang apabila ditanya tentang visi dan misi yang ada di unit kerjanya mengatakan tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, tidak terbesit dalam benak memorinya, dan tentunya tidak menjadi sumber inspirasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Kondisi ini mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa visi dan misi hanya merupakan simbol semata. Georgi Barna 1992 menyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran mental yang jelas mengenai masa depan yang lebih baik
yang dikaruniakan kepada orang tertentu karena pemahamannya yang akurat terhadap arti di makna kehidupan. Citra dan pesan dari serta kepekaan terhadap situasi yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi seharusnya mampu menjadi sumber inspirasi, inovasi, kreativitas, dedikasi, produktivitas bagi para karyawan. Dalam tulisan ini akan dipaparkan prinsip-prinsip dan membangun dan mengimplementasikan visi dan misi tujuan strategis perusahaan. Lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Robbins, 1994 dan Miles 1980 menyatakan bahwa untuk memastikan lingkungan organisasi cukup mudah, ambil saja alam semesta, kurangi bagian yang mewakili organisasi, sisanya adalah lingkungan. Namun, lingkungan tidaklah sederhana, itu definisinya. Menurut Smirchi and Starbar 1985 dan Mansfield 1990 dalam Brooks and Waterswan 1997 mendefinisikan lingkungan memiliki masalah intelektual sehingga para peneliti mengkategorikannya dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konteks manajemen, strategi lingkungan didefinisikan berdasar dekat dan jauhnya lingkungan di organisasi atau langsung dan tidak langsungnya lingkungan mempengaruhi organisasi. Lingkungan yang paling dekat dengan organisasi atau disebut juga task environment industry environment, yaitu lingkungan yang langsung mempengaruhi strategi, mencakup pesaing, pemasok, pelanggan, dan serikat dagangan. Selanjutnya, lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi strategi atau disebut juga adalah environment. Membedakan lingkungan organisasi atas lingkungan umum versus lingkungan khusus. Lingkungan aktual versus lingkungan yang dipersepsikan. Membedakan lingkungan organisasi berdasarkan sumber informasi yang ada diberikan, yaitu yang stabil dan pasti dengan lingkungan yang berubah secara cepat dan dinamis. Materi ke-6, lingkungan bisnis internal. Pengertian lingkungan internal menurut Klug dan Chiuk 1998, analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategis, mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan, dana akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kemampuan yang penting sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan. Secara tradisional, aspek-aspek lingkungan internal. Lingkungan internasional, perusahaan yang hendaknya diamati dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Untuk materi yang terakhir, analisis situasi dan strategi perusahaan. Strategi merupakan komponen penting dalam pengelolaan perusahaan karena melalui strategi manajemen, inilah sebuah perusahaan merencanakan taktik yang akan dipilih untuk dilaksanakan dan diterapkan sehingga perusahaan dapat unggul dalam dunia bisnis. Analisis situasi merupakan tahap awal perencanaan program perusahaan untuk mendefinisikan masalah sesuai realita. Analisis situasi sangat menentukan keberhasilan program. Apabila masalah yang ditemukan benar didefinisikan sesuai realita, maka tidak susah untuk melakukan perencanaan dan implementasi program nantinya. Pentingnya ketepatan dan kedalaman sebuah analisis situasi adalah untuk menentukan tahap perencanaan selanjutnya. Ketika analisis situasi sudah tidak tepat, maka perencanaan juga akan tidak sesuai karena masalah yang diambil tidak sesuai situasi sesungguhnya di masyarakat. Baiklah, itulah hasil review materi dari analisis kebijakan bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.